Salam, inilah Kumaila, wanita luar biasa yang mendukung penginjilan saya. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para nabi ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, atau berbicara langsung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini... Ya, terima kasih Kumaila sudah memberikan sebuah pendahuluan bagi khutbah saya kali ini, terutama yang berkaitan bagaimana mempercepat dan menghabisi umur agama itu. Saudara, yang akan dihukum itu masuk neraka adalah orang sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah, neraka wailah bagi orang yang sholat. QS 107 ayat 4. Demikian juga alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai apa? Ayat kelimanya itu, lalai karena ya tidak mau sholat. Yang ribut dengan Ade Armando. Ayat ini mengatakan nerakalah bagi mereka yang tidak sholat, mencuri, berzina. Tapi orang sholat, maka saya lebih baik gak sholat selamanya, meninggalkan keyakinan itu baru fair. Perintah sholat itu wajib kepada kaum muslimin. Pada tahun ke-12 kenabian Bang Mamat, masa 12 tahun baru ada sholat. Ini sangat aneh karena perintah ibadah itu sudah ada sejak zaman awal dari Nabi awal, yaitu Adam. Mamat baru tahu sholat bukannya sejak awal kenabiannya. Padahal Mamat pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepadanya. Dia lalu disuruh bertanya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Surat ke-10 ayat 94. Kalau kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi ibadah mereka itu hanya ibadah buatan manusia, yaitu cara perintah Muhammad. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Inilah yang dimaksud dengan pertanyaan Kumaila tadi. Masih bisa nggak? Kenapa? Karena untuk memperoleh sholat 5 waktu ini, Nabi tersebut harus pergi naik langit pakai buruk, kuda berwarna putih, wajah perempuan, cantiknya minta ampun, dan tidak pernah ada wanita secantik itu, yaitu wajah onta itu, kuda itu. Nah, berdasarkan logika Ade Armando sekalipun, maka sholat 5 waktu tidak boleh dilaksanakan karena tidak ada contoh dari nabi-nabi terdahulu. Hanya Nabi Arab yang melakukan sholat 5 waktu, mulai dari bacaannya sampai gerakan sholatnya. Nah, saat Muhammad menerima perintah sholat, Isra Mi'raj Mekah ke Palestina itu 1765 km, lalu naik ke 7 lapis langit dengan kecepatan cahaya. Semuanya bohong, tidak ada saksi yang melihat naik burak kuda putih tadi dan berdua dengan Jibril tanpa tabung oksigen. Kalau benar, maka seluruh bulu dan rambut Muhammad akan rontok. Bahkan dia sudah nggak punya bibir lagi. Apakah Ade Armando tetap percaya dengan Isra Mi'raj? Apakah Kumaila masih percaya dengan cerita itu?
Padahal malam Isra Mi'raj Muhammad diketahui pulang dari rumah seorang janda. Itu kata para sahabatnya sendiri, yaitu kesaksian dari Ummu Hani, cinta pertama Muhammad, saudara sepupu dia, saudara sepupunya dia. Tapi Abu Thalib tidak mau mengawinkan putrinya karena Muhammad sangat miskin sekali, sehingga harus menggembalakan kambing seorang janda kaya raya bernama Khadijah, dan akhirnya dia menikah dengan janda itu. Ini kan lelawak, lelucon. Dan tiba di Masjidil Aqsa, dia mengikat buruk itu di luar. Berarti kan ini adalah perjalanan fisikal. Secara fisik, kalau dimaknakan dengan rohani sekalipun, Muhammad tidak tahu masalah roh. Bahkan dia bertanya kepada Allah. Muhammad ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Allah hanya kasih jawab kepada Muhammad, urusan roh itu urusan Allah, urusan Tuhanmu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, itu urusan Tuhanku katanya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit. Sedikitnya apa? Sementara dia ini mengikat kambingnya, kendaraannya di luar masjid di sebatang kayu. Jangan-jangan itu pohon zaitun. Muhammad kan nggak kenal pohon zaitun. Di mana dia menemukan dengan pohon zaitun? Hanya kata orang yang dia hanya terima ininya. Terima minyaknya doang, minyak zaitun. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Sementara nabi-nabi itu, Muhammad lah yang jadi imamnya. Jadi imam. Berarti makmumnya itu, kalau berdasarkan omongan dia bahwa jumlah nabi itu 124.000 nabi, dia imam, berarti di belakangnya itu 999 orang yang menjadi yang di belakang ini. 123.999. Dan diikat bersama kendaraan para nabi itu. Dan bayangkan berapa banyak unta ataupun keledai ataupun kuda yang diikat di luar masjid itu. 123.999 kuda, onta, bagal, dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal Anda ini berpikir waras, ya. Coba, ini nggak masuk logika Ade Armando, karena Muhammad belum pula naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Coba berapa jumlah kendaraan Nabi, berapa orang yang dia pimpin. Dan kalau itu nabi-nabi itu harus salaman dengan dia, berapa lama dia tunggu di sini. Padahal Isra Mi'raj naik turun ke langit itu kurang dari semalam. Dia dijemput Jibril pakai buruk. Dia lagi duduk di Masjidil Haram. Lalu diajak terbang. Diperlihatkan berbagai macam. Terutama siksaan neraka itu. Yang paling mengerikan itu adalah membaca siksaan neraka. Bagaimana orang yang suka berzina itu, dia hanya kerjanya motong-motong kemaluannya. Kalau laki itu potong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Lah perempuan itu memasukkan kemaluannya itu dengan ini, dengan besi panas ke dalam kemaluan perempuan yang suka berzina. Kalau orang itu di dunianya tukang fitnah, dia potong-potong lidahnya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Orang yang tidak mau bayar zakat, punggungnya disetrika, habis lagi kulitnya, tumbuh lagi, potong lagi, setrika lagi,
tumbuh lagi, setrika lagi. Terus. Serem sekali, Mat. Kamu ini bikin cerita kok lucu banget ya. Di setrika punggungnya dengan setrika yang amat panas, dan diceritakan bahwa panasnya matahari itu belum apa-apa dibandingkan dengan panasnya neraka. Mat, kamu kok nggak kasihan sama makmu dan pakmu? Jadi papanya Muhammad dengan maknya itu sama-sama masuk neraka. Selesai memimpin sholat 2 rakaat, lalu naik ke langit, tiap tingkat ketuk pintu. Siapa? Saya, Jibril. Datang sama siapa? Muhammad. Siapa dia? Dia nabi terakhir, bla bla bla. Sudah diutus belum? Sudah. Ketemu para nabi. Langit pertama dia ketemu dengan Adam alaihissalam. Pada langit kedua bertemu dengan Yahya dan Nabi Isa. Sementara itu Nabi bertemu Nabi Yusuf pada langit ketiga, dan langit keempat dan bertemu dengan Idris di sono, dan langit kelima bertemu dengan Harun alaihissalam. Muhammad bertemu Musa, dan di langit ketujuh ia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah sampai ke langit ketujuh, Muhammad masuk sendiri ke Sidratil Muntaha tanpa buruk, dan Jibril ada di luar. Pintar ini cerita. Emang ngarang itu sangat gila sekali. Daya hayal, delusi dia itu. Menerima langsung perintah 50 kali sehari semalam. Lalu turun langit ke-6, ketemu Musa, berkata, berapa rakaat, Mat? Tanya Musa. 50 rakaat. Wah, balik. Karena nanti kamu nggak sempat pakai celana itu. Susah sekali tuh. Anjing. 5 kali sehari. Kapan lu cari makan, bego? Minta diskon karena nggak sempat nanti pakai kolor, apalagi belum lagi begini sama istri, dan istrinya banyak sekali. Kalau begini mah susah, mat. Akhirnya turun. Ada yang kalau di Isra Mi'raj itu, cerita Isra Mi'raj itu ada turun 5. Ya saya singkat 10 aja. 40 turun lagi, 30 turun lagi, 20 turun lagi, 10. Lalu minta diskon. Mat, berapa? 10. Naik lagi. Turun 5. Tinggal 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Tapi Musa minta Muhammad balik lagi kepada Allah untuk dikurangi, karena nanti gak bakal mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Muhammad bilang, aku malu minta korting terus menerus. Apakah Musa orang Yahudi lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala karangan Muhammad? Ya jelaslah lebih pintar orang Yahudi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulal jannata walamma ya'lamillahu. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Masa Allah nanya begitu? Berarti Allahnya nggak tahu dong. Kayak dokter aja. Apa perasaan ibu? Lalu dicek kiri kanan. Oh ini, oh ya. Ibu malaria ya? Malarindu apa malaria? Turunlah kira-kira subuh, dan dia duduk di Ka'bah. Pagi-pagi kerumunin orang banyak, orang bercerita tentang perjalanan malam dan naik ke langit sambil ditertawakan orang sebagai orang gelo. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang pertama percaya karena dia adalah sahabat yang baik. Bahkan merelakan Aisyah yang baru umur 6 tahun dikawini oleh Muhammad, sang nabi
cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Bagaimana, Kumaila? Terima kasih ya, kamu sudah mendampingi saya di dalam duduk di tahta Kristus. Tinggal nanti saya baptis kamu ya. Tapi ya, kamu ke Amerika, saya siapkan seluruh dana untuk kedatangan kamu. Yang penting dilihat oleh seluruh Indonesia, Kumaila sudah dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudara, perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sedikit demi sedikit, pelan dan perlahan menguak kekacauan kisah di dalam Al-Quran. Paling kurang dalam peristiwa Isra Mi'raj, orang mulai mengaitkan dengan teknologi transportasi. Teknologi ini bisa memangkas waktu tempuh perjalanan ratusan tahun silam. Jarak Mekah Palestina butuh waktu berbulan-bulan. Sekarang bisa jadi hanya 1 jam perjalanan dengan pesawat terbang. Itu jika kita menggunakan pesawat komersial biasa yang kecepatannya antara 750 hingga 1000 km per jam. Kalau menggunakan pesawat supersonik atau sejenis ulang-alik yang kecepatannya bisa mencapai 20.000 mil per jam, Mekah Palestina hanya sekejap sampai. Bagaimana dengan kendaraan seperti Buruk? Kendaraan super kilat inilah kendaraan tercepat yang pernah digunakan dalam sejarah peradaban manusia. Apakah Ade Armando bisa melogikakan peristiwa itu? Saya tidak percaya, dan ini pasti kemampuan ngarang mistis kebiasaan orang Arab seperti cerita 1001 Malam, Abu Nawas, cerita Plukusuntur, Mahabharata, Harry Potter. Harry Potter itu yang sekarang ini, yang abad 21 dan lain-lain. Tidak ada saksi dari manusia satupun. Oke? Halo, Kumaila. Negara-negara mayoritas muslim pasti negara miskin karena otaknya tidak mampu berpikir logis dan rajin sholat, sehingga kerja dan membangun tidak ada waktu. Kalau perusahaan asing mau menanam modal, maka harus diwawancara khusus karyawan untuk tidak sholat, celana cingkrang, jidat hitam, jenggot embek, menghambat etos kerja. Maka siap-siap juga perusahaan asing gulung tikar. Gulung tikar, emang kerjanya cuman pulkusuntur begitu. Turun ayat, turun celana. Gimana itu? Halo, negara muslim. Tinggalkan keyakinan itu supaya waras, supaya kembali ke jalan yang benar, supaya Anda semua bisa beraktivitas dengan baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi Anda harus paham persis dengan kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab itu.